tengah hiruk-pikuk modernisasi, masih ada tradisi yang bertahan. Sebuah warisan budaya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyimpan nilai yang luhur kehidupan. Inilah benjang, seni khas Ujung Berung Bandung yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sebuah kesenian yang menggabungkan gerakan silat, tari, dan musik dalam satu pertunjukan yang penuh makna. Benjang dipercaya telah ada sejak abad ke-19, berkembang di tengah masyarakat agraris Ujung Berung. Awalnya, benjang bukan sekedar hiburan, tetapi bagian dari tradisi pembinaan fisik para pemuda desa. Seni ini berakar dari latihan bela diri, yang kemudian dipadukan dengan tarian dan irama musik tradisional Sunda. Seiring waktu, ia berkembang menjadi tontonan yang lebih terstruktur, memiliki aturan, bahkan digunakan dalam perayaan adat. Awal mula benjang kata sesepuh Ujung Berung mungkin ya, para warga atau senior atau napi sesepuh pembenjang Ujung Berung. Benjang itu dari 1916 itu sudah ada katanya gitu. Mungkin ini suatu permainan anak-anak dulu ya. Mungkin anak bujang sebetulnya, makanya itu ada seni benjang. Benjang itu ada yang mengatakan sasaben anak bujang atau permainan gitu ya. Itu. Jadi biasa nama permainan benjang itu awal mulanya permainan anak-anak kalau lagi udah habis panen. Nah, jadilah permainan anak-anak. Di situ ada yang dogongan, ada yang memundingan. Jadi sebetulnya ada yang namanya gegelutan, dah disitulah terciptanya benjang itu. Benjang itu adalah kalau di Ujung Berung, benjang itu gelut lah gitunya. Benjang terbagi aya sabrijinya penginten, aya benjang helaran berupa kuda lumping, ada bang barongan, ada badut gitunya. Terus ada benjang topeng, terus ada benjang bulat. Kalau dulu itu asli dari alam ya, mungkin cara itunya, cara tandingnya atau cara permainannya di sawah, apalagi nggak ada pengeras, alat cuman segitu-gitunya. Tapi sekarang benjang itu mungkin lebih rada gaul lah gitunya. Bahwa segi pertunjukannya, dikemasnya, segi tabuhannya, ada kemajuannya. Begini ya, mungkin zamannya sekarang mungkin banyak yang negatif ya. Karena yang nyebutnya benjang itu mungkin ke kuda lumping ya. Ada kuda lumping yang seni helaran. Ada kuda lumping. Nah, itulah benjang kata. Padahal yang seharusnya benjang itu adalah bulat gitunya. Itu mah cuman kalau arak-arakan atau kuda lumping atau topeng itu sebagian dari benjang untuk pengumuman atau bewara. Sebelum pentas benjang malam, berarti siangnya itu ada arak-arakan atau bewara itu namanya. Sama seperti yang lainnya, yang pertama itu ada ritual, kedua ada tetebah namanya itu, kalau sekarang mah pemanasan lah atau cek sound sebat nate gitunya. Udah itu sebelum menunggu para jawara biasanya ada suguhan tepakan ibingan atau topeng atau dan sebagainya sebelum lanjut gulat. Ritual itu mungkin secara mengumpulkan alat-alat atau sesaji-sesaji ya mungkin yang dibutuhkan untuk kelancaran atau keselamatan buat pertunjukan tersebut.
Mungkin kalau di Sunda itu kalau nggak ada musik nggak akan ada yang datang mungkin ya. Karena identik kalau ada musik itu bedug dan terbang mungkin pada nyamper semua, pada datang gitu. Sekarang pelestariannya sekarang karena mungkin pengalihan zaman banyaknya itu bukan ke gulatnya anak-anak yang senang gitu. Mungkin ke arak-arakannya karena identik dengan kuda lumping, bebelokan atau ada atraksi-atraksi gitu kan. Kalau ke gulat mungkin dalam paguyuban atau paguyubannya belum belum ada latihan yang serius lah gitu. Kesenian seni benjang anak-anak masih minat. Yang kendala anak-anak itu kebanyakan alatnya yang susah. Karena belum tentu seorang sanggar dikasih begitu saja ke anak-anak gitu. Karena itu alat benjang ya disebutnya itu parabot kalau di namanya tidak semena-mena atau tidak bisa begitu saja dimainkan gitu. Ya justru itulah saya pengen ini ke sekolah-sekolah jadi eskul mungkin banyak anak-anak juga yang di luar sanggar bikin benjang gitu. Aku pengennya disatuin satu wadah. Ada paguyuban, ada sekolah seni benjang Indonesia misalkan. Disitulah kita pupuk anak-anak supaya lihat benjang itu bagaimana bukan sekarang benjang oh gitu bukan. Tapi benjang itu detailnya begini begini kan kalau di sekolah itu tempatnya pendidikan lah ngadidik anak-anak lah gitu ya. Kalau di sanggar cuma 75% lah, cuman seninya aja. Kalau dari sekolah kan dari ahlaknya, tingkah laku, bahasa, agamanya. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan ke anak-anak itu. Alhamdulillah pemerintah juga mendukung Sumatera Musik. Dulu mah tiap tahunnya itu ada festival dulu di alun-alun ya. Ada festival benjang gulat, ada festival benjang ibingnya, ada festival topengnya, ada festival arak-arakannya, kuda lumpingnya, banyak dari dulu. Benjang sendiri memiliki dua bentuk utama. Benjang gulat, yang lebih dikenal sebagai benjang gelut, adalah pertunjukan yang menguji kekuatan dan strategi. Para pemain saling menjatuhkan lawan dalam arena, diiringi tabuhan gendang dan trompet yang menambah semangat. Sedangkan benjang helaran lebih bersifat ritual. Biasanya dilakukan dalam arak-arakan seperti acara hitanan atau upacara adat lainnya. Di sini, seni musik dan tarian lebih dominan dibanding unsur bela diri. Setiap gerakan dalam benjang memiliki makna tersendiri. Gerakan yang lincah menggambarkan kecerdikan dan langkah yang kokoh menunjukkan keteguhan. Sementara, irama musik yang mengiringinya melambangkan harmoni dalam kehidupan. Awalnya kita SBY ini sasarannya adalah memperkenalkan seni benjang kepada para pelajar tingkatan SMP. Sebetulnya bisa dikenalkan di SD atau SMA, tapi sementara dididik untuk SMP karena SMP ini pertengahan. Nah, sasarannya adalah anak-anak SMP yang menjadi peserta sekolah benjang. Dan kita sekolah benjang ini telah menginformasikan kepada seluruh SMP yang ada khususnya di wilayah Ujung Berung untuk bisa masuk ke dalam sekolah benjang. Ternyata siswa SMP ini cukup antusias. Begitu saya umumkan di intern sekolah, ternyata banyak juga yang mau ikut latihan gitu, karena mereka si anak-anak itu suka melihat arak-arakan di kampungnya gitu kan. Wah, itu ada benjang, itu ada benjang. Mereka sudah tertarik. Kemudian begitu ada seni benjang di sekolah, mereka antusias ingin mengikuti latihan. Tantangannya tentu banyak,
Karena pertama, seni benjang ini tidak terlepas dari alat atau apa namanya, alat-alat benjang itu sendiri, karena itu kan cukup mahal lah gitu kan, cukup mahal, cukup lumayan banyak alat-alat yang digunakan, sehingga di sekolah-sekolah itu jarang ada perlengkapan seni benjang yang dipunyai oleh sekolah. Hanya kebetulan saja di SMP Triasya itu sejak dulu sudah punya alatnya, tetapi pelatihnya memang waktu itu belum ada. Nah sekarang pelatihnya ada, maka kita akan dikembangkan di sekolah-sekolah, khususnya di SMP Triasya ini. SB ini pada saat launching di tahun 2024 awal 2024 itu sudah dilaunchingkan di Bumi Benjang, apa namanya, Bumi di sekretariat di Bumi Benjang itu kan, dilaunchingkan di sana, dan alhamdulillah dihadiri oleh dari Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, dari Dispora, kemudian Pak Camat sendiri, Pak Lurah, dan beberapa pejabat lain menghadiri launching peluncuran Sekolah Benjang Indonesia. Awalnya karena seni benjang ini sudah melenceng dari pakem yang ada, artinya sudah tidak sesuai dengan aturan benjang yang sebenarnya. Gitu. Karena sejatinya seni benjang itu adalah awalnya gulat benjang, maka dimasukkan ke dalam olahraga tradisional benjang. Benjang itu semacam gulat kan, gitu kan. Sebetulnya itu dari awal, tapi lama-kelamaan ke sini benjang itu sudah di luar pagar gitu, di luar aturan yang ada sekarang ini. Seperti ada arak-arakan gitu kan, arak-arakan tebuhan di jalan segala macam. Padahal itu sebetulnya bukan benjang, itu bisa reak, bisa apa gitu ya. Tapi masyarakat cenderung itu menganggap sebagai benjang. Nah sejatinya benjang adalah gulat, ya. Nah itu sudah tidak dipraktekkan lagi di komunitas-komunitas benjang yang ada. Jadi mungkin hanya seni tatabuhan lah gitunya. Seni ini aja yang mereka pelajari. Kemudian ada seni barongsainya kayak seperti itu, atau semacam pakai yang digotong itu kan. Nah mungkin itu yang digunakan. Akhirnya semua ke sana. Padahal sejati yang benjang yang aslinya yaitu gulat benjang itu di komunitas, di sanggar, di perguruan tidak pernah diajar. Itu barangkali awal mulanya kita melaksanakan pendidikan seni benjang Indonesia. Dukungan pertama kita melakukan audensi. Kita sudah mengirimkan surat audensi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Pariwisata dan Budaya, kemudian Dispora, dan ke DPRD. Tapi yang baru kita melakukan audensi dengan Dinas Dipardai, Pendidikan Kebudayaan. Alhamdulillah dari sana kepala dinasnya cukup responsif, sangat mendukung adanya sekolah benjang ini ya, sangat mendukung sekali. Dan pemberian dukungannya itu nanti bisa berupa rekomendasi, bisa berupa barangkali kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh SB itu sendiri.
harapan kami bahwa dengan adanya sekolah benjang ini bisa diikuti oleh masyarakat umum lainnya, bisa mencintai seni benjang yang sebenarnya, tidak terbawa arus benjang-benjang yang barangkali sudah atau belum sesuai dengan kenyataan yang ada, yang sejatinya gitu. Dan diharapkan masyarakat bisa menerima SBY ini dengan jalan para orang tua masyarakat bisa memasukkan anak-anaknya untuk latihan benjang, terutama seni benjang gulatnya. Karena ciri sejati seni benjang itu ada di gulat benjang gitu kan. Nah, yang lain-lainnya itu pendamping lah gitu ya. Pemerintah Kota Bandung telah mengakui benjang sebagai kesenian tradisional yang harus dilestarikan yang tertulis dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2013. Namun, meski memiliki pengakuan resmi, perjuangan melestarikan benjang tidaklah mudah. Benjang menghadapi tantangan besar di era digital ini. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dibanding mengenal budaya mereka sendiri. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandung menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap seni tradisional menurun lebih dari 30% dalam satu dekade terakhir. Gerakan benjang bukan sekedar seni bela diri, tetapi refleksi filosofi hidup masyarakat Sunda. Setiap langkah mencerminkan keseimbangan, setiap pukulan melambangkan ketaguhan, dan irama kendang menjadi simbol harmoni. Lebih dari sekedar pertunjukan, benjang adalah warisan yang mengajarkan disiplin, ketelitian, dan keselarasan dengan alam. Sebagai filosofi masyarakat agraris Sunda yang hidup berdampingan dengan lingkungan. Di era modern, pilihan karir yang semakin beragam membuat minat anak muda terhadap kesenian tradisional seperti benjang semakin berkurang. Profesi di industri kreatif digital, teknologi, dan korporasi lebih menjanjikan secara finansial dibanding menjadi pelaku seni. Tanpa regenerasi, benjang beresiko kehilangan penerusnya, menghadapi tantangan besar di tengah perubahan zaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendiri Sekolah Benjang Indonesia di bawah Yayasan Walagir Mulia, Sutisna, beliau menjelaskan bahwa benjang sendiri bermula dari permainan para lajang perkebunan kopi pada akhir abad ke-19. Permainan tersebut dikenal sebagai sasamben budak kujang yang disingkat menjadi benjang. Kemudian pada tahun 1923, kesenian ini berkembang menjadi seni pertunjukan gulat tradisional yang disebut benjang gelut. Hingga sekarang, benjang dikenal menjadi kesenian arak-arakan yang disebut dengan nama benjang helaran. Sementara itu, Sutisna mendirikan Sekolah Benjang Indonesia karena merasa khawatir dengan pergeseran makna benjang itu sendiri. Ia melihat bahwa benjang tidak lagi dijadikan sebagai upaya pelestarian budaya, melainkan justru tercoreng oleh berbagai tindakan yang tidak sesuai, seperti penyisipan minuman keras dalam pertunjukannya. Benjang bukan sekedar seni bela diri, tetapi identitas budaya Sunda. Meski menghadapi arus modernisasi, upaya pelestarian tetap harus berjalan. Beberapa sanggar masih aktif melatih generasi muda, mencoba menjaga warisan ini agar tetap hidup. Namun, tanpa dukungan lebih luas, benjang bisa kehilangan tempat di tengah perkembangan zaman. Kini pertanyaannya, bukan hanya siapa yang masih peduli, tapi seberapa besar usaha kita untuk memastikan seni ini tidak hilang.